hidup doa pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk menangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur, barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik, puji Tuhan sekarang kita bisa sama-sama beribadah. Mari adik-adik Kak Susi ajak untuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus kami undang supaya ada hadir bersama-sama dengan kami untuk kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kak Susi ajak untuk semuanya bisa bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap? Yes! Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sama-sama kita tepuk tangan. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia serahkan dan gerakkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita Dia serahkan dan gerakkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Sekali lagi adik-adik, mari kita sembah Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia serahkan dan gerakkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Mari sama-sama adik-adik, kita mau lebih lagi sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk memuji Engkau. Sebab kami mengasihi-Mu Yesus.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami datang. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, memberkati bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan Yesus, kami percaya bangsa kami Indonesia ada di tangan Tuhan. Bangsa kami Indonesia ada di hati Tuhan. Bangsa kami Indonesia Tuhan cintai. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemimpin negara kami Tuhan. Mulai dari Bapak pemimpin kami, Pak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya, para menteri dan seluruh kabinet. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan para petinggi-petinggi kami Tuhan, Polda, Polri, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan, Engkau yang memberikan kepada para hamba-Mu ini Tuhan Yesus hati yang penuh takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka dengan rasa penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat kota kami Pekanbaru. Tuhan Yesus memberkati Bapak Gubernur kami, wali kota, bahkan sampai ke RW, RT. Tuhan Yesus memberkati mereka Tuhan. Kau memberkati kota kami, udaranya, tanahnya, airnya. Tuhan Yesus memberkati. Sehingga kami Tuhan yang tinggal di sini boleh hidup sehat. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mengangkat tangan kami, memberkati para pemimpin rohani kami, dari Opa Niko beserta para wakilnya, Opa Gede beserta para wakil-wakilnya. Tuhan Yesus, Engkau yang berkati hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, penyertaan Tuhan sempurna atas mereka Tuhan. Istri, bahkan anak cucu, Tuhan Yesus memberkati, melindungi dimanapun mereka berada. Kesehatan yang terbaik Tuhan Yesus memberikan. Kau bertambah-tambahkan hikmat pada mereka Tuhan Yesus, agar mereka boleh lagi Tuhan membawa kami semakin mengenal akan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas para hamba-Mu ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Terus Tuhan, Engkau yang membekali kami Tuhan, membawa anak-anak ini Tuhan semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat para orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Engkau yang memberikan umur panjang, damai sejahtera, sukacita buat orang tua, bahkan pekerjaan, apapun yang mereka usahakan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, Engkau yang melindungi mereka Tuhan. Engkau yang menjagai mereka dimanapun mereka berada. Di sekolah, di lingkungan rumah, bahkan dimanapun mereka Tuhan. Tuhan Yesus yang menjagai, melindungi. Tuhan, Engkau menjauhkan mereka dari segala orang-orang jahat Tuhan. Dari segala pergaulan-pergaulan buruk, Engkau yang jagai, Engkau yang lindungi mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Ini doa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya yang terbaik sudah Tuhan berikan untuk ke kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Puji Tuhan, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami hari ini. Tuhan, tolong kami menjadi murid yang baik, mau belajar firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tapi kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus hadir, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik. Firman Tuhan hari ini judulnya sia-sia. Apa judulnya? Sia-sia. Nah, nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai 10. Karusin tanya ya, apa kabar adik-adik sekalian?
pasti semuanya baik-baik saja bukan? Atau ada yang sedang tidak baik? Mungkin ada yang sedih. Atau ada lagi mikirin sesuatu ya. Kakak jadi ingat juga dengan raja ini. Ada seorang raja. Nah adik-adik, ada apa dengan raja ini? Kenapa dia seperti itu? Kenapa raja ini merenung dan sepertinya sedang berputus asa? Siapakah raja ini? Mari kita lanjutkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, raja ini adalah seorang raja yang sangat terkenal di Israel. Ia adalah seorang raja yang sangat kaya raya. Wih, hartanya banyak sekali. Coba adik-adik bayangkan, pada waktu dia memerintah, emas sangat banyak sekali. Sehingga dikatakan perak tidak berharga pada zaman raja ini. Dikatakan di firman Tuhan, segala perkakas minuman raja dari emas. Dan segala barang di gedung dari emas murni. Tidak ada barang perak. Wih, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman raja ini. Nah sekarang adik-adik coba lihat tahtanya. Nih tahtanya ini tempat duduknya. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. Tahta itu 6 tingkatnya. Wow, besar, bagus dan pasti mahal sekali. Wah, kaya sekali raja ini adik-adik. Tapi, ada tapinya kak. Iya, tapi raja ini dengan putus asa berkata begini. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kakak ulang kata-kata raja ini. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Menjaring angin, adik-adik, kalau menjaring ikan pasti dapat ikan kan? Tapi kalau menjaring angin pasti dapatnya angin. Alias gak dapat apa-apa. Sia-sia belaka. Raja ini sangat sedih dan bersusah hati. Mari kita lanjutkan. Bagaimana kalau makan, minum dan bersenang-senang? Coba adik-adik lihat. Ada yang sedang menari, menyanyi. Ada para pelayan dan ada banyak makanan, juga anggur yang memabukkan. Karena mereka sedang berpesta. Demikianlah mereka semua tertawa dan bersukaria. Tapi ada tapinya lagi loh. Raja ini tetap sedih dan susah hatinya. Ini pun kesia-siaan. Ya. Demikian kata raja ini dengan lirih atau suara yang pelan. Jadi bagaimana dong adik-adik? Raja ini tetap sedih dan susah hati. Dan yang lebih parah, raja ini mulai membenci hidup dan berputus asa. Waduh. Lalu bagaimana dengan keluarganya ya? Mari kita lihat. Ayo coba lihat gambar. Coba tebak. Di gambar ini kira-kira ada 1000 wanita, 1000 perempuan. Yang manakah istri raja ini? Yang mana ya? Yang mana ya? Yang mana ya? Banyak banget, bingung kak. Gak tahu yang mana kak? Iya karena banyak. Jawaban yang benar adalah 700 wanita ini adalah istrinya. Dan 300 lagi adalah gundiknya. 700 istri, 300 gundiknya. Banyak banget. 700 istri dan 300 gundik. CK. Gundik adalah istri tidak resmi atau disebut selir. Waduh, celaka sekali. Nah, pada waktu raja ini sudah tua, kita mau lihat ia jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Karena apa adik-adik?
Karena istri-istrinya yang banyak tadi membawa raja ini untuk menyembah berhala-berhala yang jumlahnya banyak sekali. Kalau dia bilang cinta sama istrinya, dia juga harus mau menyembah berhala-berhala istrinya yang banyak tadi. Aduh, padahal seharusnya ia menyembah hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus namanya. Apakah punya banyak istri menyenangkan? No, 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 no. Bukankah istri raja adalah wanita yang cantik-cantik? Bagaimana jawaban raja ini? Mari kita lihat. Raja ini Salomo namanya. Siapa namanya? Salomo. Kemudian dia menjadi tua. Raja ini menjawab dengan sangat sedih. Dia bilang apa? Ini pun sia-sia. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Segala sesuatu adalah sia-sia. Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Segala perbuatan, termasuk perbuatan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, baik itu jahat maupun baik, akan dibawa kepada Tuhan untuk dihakimi. Jadi akhirnya adik-adik, mendekati akhir hidup dari Raja Salomo tadi, yang punya istri banyak, punya kekayaan banyak, punya segala sesuatunya, kita belajar dan mengerti bahwa betapa manusia itu hidupnya terbatas. Ingat, hidup manusia itu terbatas. Kekayaan, kepintaran, dan seterusnya tidak bisa dibawa waktu mati. Paling-paling ukuran tanah yang diperlukan paling banyak 1 kali 2 meter saja untuk kuburan kan? Mau bawa apa? Mau bawa tahta? Mau bawa emas? Yang dibilang tadi perak nggak berharga dibawa sama emasnya. Nggak bisa. Ukuran tanahnya untuk kuburan 1 kali 2 meter saja. Raja Salomo berpesan gini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Takut berbuat dosa, yaitu melanggar firman Tuhan. Hidup menjadi sia-sia tanpa Tuhan Yesus. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Mencintai firman Tuhan pasti menuruti apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Caranya kak? Caranya dengan membaca firman Tuhan. Sehingga kita berpegang pada firman Tuhan seumur hidup kita. Supaya tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Adik-adik, mari dengarkan kakak. Raja Salomo menggubah atau membuat 3.000 amsal dan 1.005 nyanyian. Wow, banyak. Kalau sekarang sudah bisa membuat lagu, bisa membuat buku. 3.000 amsal dan 1.000 nyanyian. Dan kitab pengkhotbah sendiri ditulis oleh Raja Salomo. Tapi perhatikan baik-baik dalam kitab pengkhotbah. Kitab pengkhotbah ini adalah sebuah buku pengakuan yang berani dan terbuka dari seorang yang telah memberikan jalan hidupnya kepada kepentingan sendiri-sendiri dan percabulan. Yang pada akhirnya harus dibayar mahal sebagai konsekuensi atau akibat dari perbuatannya dalam kejenuhan dan hidup yang membosankan. Penulis kitab pengkhotbah menggarisbawahi bahwa rahasia dari kehidupan yang sesungguhnya adalah sejak dari masa muda. Yaitu apa rahasianya kak? 1. Ingatlah akan Sang Pencipta kita yaitu Yesus. 2. Takutlah akan Allah. 3. Berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena setiap manusia yang mencoba mencari kebahagiaan yang sejati di luar Tuhan adalah sia-sia seperti Raja Salomo tadi. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 dikatakan, ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Mari ambil keputusan adik-adik. Sedari masih muda, masih anak-anak, mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang pertama,
ingatlah akan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus. Nggak boleh lupa. Mulai dari bertumbuh menjadi dari anak-anak, terus bertumbuh menjadi orang besar. Nggak boleh lupa akan Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Karena dosa melanggar firman Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Kita mau lakukan itu. Dan yang ketiga, berpeganglah pada perintah-perintahnya. Hari ini kita belajar banyak tentang Raja Salomo. Dia pikir kesenangannya, kekayaannya, kepintarannya, bahkan istri yang banyak tidak membuat dia bahagia sampai akhir hidupnya. Dia katakan segala sesuatu adalah sia-sia. Tetapi orang yang terus di dalam Tuhan, Tuhan memberikan pengharapan. Ingat, gak boleh lupakan Tuhan, gak boleh lupakan akan pencipta kita itu Tuhan Yesus. Dan ingat, takut akan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Dan yang ketiga, terus berpegang pada perintah-perintahnya. Mari ambil sikap, ambil keputusan untuk kita hidup sungguh-sungguh. Bertumbuh menjadi anak-anak yang besar, bertumbuh terus di dalam Tuhan. Takut akan Tuhan, dimulai dari hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong setiap kami. Kami tahu belajar hari ini tidak mudah, bahwa segala sesuatu sia-sia di luar Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami. Kalau Raja Salomo merasakan pertama bahwa dia memiliki kekayaan, dia memiliki kepintaran, dia memiliki segala-galanya, pesta pora, bahkan istri yang begitu banyak dan cantik, tetapi tidak membawa kebahagiaan dalam hidup. Tetap yang membawa kebahagiaan adalah di dalam Tuhan. Biarlah kami anak-anak mengerti bahwa segala sesuatu berkat datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu kami boleh berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kami terus akan ingat kepada Tuhan sampai kapanpun kami bertumbuh menjadi anak-anak yang dewasa pun kami tetap takut akan Tuhan. Dan kami akan terus berpegang pada perintah-perintahnya. Sehingga kalau Tuhan berkati kami bertumbuh, kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Bukan untuk hidup diri sendiri sama seperti Raja Salomo, tapi kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus, biarlah hidup kami selama di dunia, hidup kami berguna, menjadi berkat, bukan hidup yang sia-sia. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada sesuatu yang Tuhan berikan buat kami. Bahkan masa depan kami di dalam Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan. Kami percaya janji Tuhan digenapi atas hidup kami. Pakai setiap kami anak-anak, pakai setiap kami supaya hidup kami tidak sia-sia. Tapi hidup kami berguna buat banyak orang. Menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami terus di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang musuh. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan menguatkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.